Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di acara Maranatha Family Fellowship pada hari ini Jumat 10 Juli 2020 dengan tema Keep a Grateful Heart. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan ada dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Namun sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami bersyukur untuk setiap fasilitas yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami masih tetap bisa memuji Tuhan, kami masih bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, kami tetap bisa bersekutu walaupun secara online. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini Engkau boleh memberkati setiap alat-alat yang kami pakai untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan juga boleh mengurapi kami, memberkati kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan, juga setiap Bapak Ibu, juga saudara-saudari yang sedang mendengarkan siaran ini di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Dan biar apa yang kami kerjakan pada hari ini membuat kami untuk bisa terus bersyukur betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau melihat apa masalah, seberapa besar masalah yang sedang kami hadapi, tapi kami ingin melihat betapa besarnya Tuhan yang ada bersama-sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur, kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian, Bersukacitalah Selalu, agar kita dapat menerima firman Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang bersukacita. Bersukacitalah selalu, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dari awal kita sama-sama nyanyikan bersukacitalah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih bisa bersekutu walaupun jarak memisahkan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing dan mengajar kami, membuka mata, telinga, bahkan hati kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik, dan dengan sukacita kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami, Engkau mengajar kami, dan Engkau membuat kami mengerti. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang bersyukur, saya rasa bukan sesuatu yang asing di telinga kita, bahkan ini sudah menjadi tema yang sangat sering kita dengar. Kita sering mendengarnya lewat berbagai renungan atau khotbah yang bisa kita dengar di berbagai media saat ini. Entah gereja kita atau gereja orang lain, kita bisa mendengar banyak sekali tema tentang ini. Bahkan secara personal kita pun sudah tahu bahwa kita diajak untuk senantiasa bersyukur. Setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, kita sudah tahu, kita juga sering mendengar, tetapi tema bersyukur ini selalu saja ada gitu ya, diangkat di dalam setiap perenungan-perenungan firman Tuhan. Namun pertanyaannya adalah mengapa? Bukankah kita sering mendengar ini? Atau jangan-jangan lebih dalam lagi kita boleh bertanya, apakah kita hanya sering mendengar tetapi jarang melakukan? Atau jangan-jangan kita sudah tahu tetapi tidak mau untuk melakukannya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu pertanyaan ini bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Namun bacaan hari ini tentang bersyukur, ya, lebih lengkapnya bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tampaknya Bapak Ibu semakin sulit, kalau kita tidak bisa mengatakan mustahil, untuk kita lakukan. Kalau perintahnya usahakanlah untuk bersukacita, atau ingatlah untuk berdoa, mengucap syukurlah kalau bisa, misalkan ya Bapak Ibu, tentu ini bisa kita lakukan dengan mudah. Tapi tidak begitu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berefleksi bersama di dalam terang firman Tuhan ini, sambil kita menghayati tema kita pada minggu ini, yaitu Keep a Grateful Heart. Tema yang ingin mengajak kita menyadari dengan sungguh, sekaligus memotivasi kita untuk bersyukur senantiasa di dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang terkasih, tampaknya Paulus dalam surat ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal bagaimana cara melakukan 3 perintah yang sulit ini. Namun satu hal yang bisa kita lihat bahwa di akhir perintah ini, di ayat ke-18 ada keterangan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, disinilah Bapak Ibu kita bisa menemukan kunci untuk dapat melakukan perintah yang sulit ini, yaitu kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, bicara soal kehendak Allah, saya yakin setiap hidup kita bertujuan untuk melakukan kehendak Allah. Namun jangan lupakan bahwa kita bisa melakukannya hanya jika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya saat kita berada di dalam persekutuan kasih yang hangat dan akrab dengan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah, termasuk di dalamnya untuk bersukacita senantiasa, bertekun dalam doa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi ini kata kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, tinggal di dalam Yesus Kristus, menjalin hubungan yang akrab dengannya, dan dengan begitu kita dapat mengarahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Kristus. Sebaliknya, jika ini belum terjadi Bapak Ibu, maka kita akan terus berkutat dan terusik dengan berbagai permasalahan hidup yang justru bisa saja menghalangi kita melihat karya Tuhan. Dan pada akhirnya kita gagal melihat kebaikan Tuhan, dan kita tidak bisa bersyukur. Alkisah Bapak Ibu, ada seorang ayah yang mengobrol dengan seorang anak.
di tepi sungai. Sang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, ingatlah, air sangat penting bagi kehidupan. Tanpa air, kita akan mati." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata percakapan ayah dan anak ini konon didengar oleh seekor ikan kecil di bawah sungai. Dan mendengar hal itu, ikan kecil ini segera berkeliling. Ia bertanya kepada semua ikan yang ia jumpai, "Di mana air?" Ya, "Aku mendengar percakapan manusia bahwa air sangat penting bagi kehidupan. Tanpa air, kita semua akan mati," kata ikan kecil itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, semua ikan yang ia temui tadi tidak tahu di mana air. Sampai akhirnya ikan kecil itu tiba di sebuah mata air. Ia menemui seekor ikan yang sudah sepuh dan bertanya, "Di mana air berada?" Ikan sepuh itu lalu menjawab, "Tak usah gelisah anakku, air itu telah mengelilingimu, sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita akan mati." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin adalah ikan kecil yang mencari di mana air itu, padahal ia sedang berada di dalam sungai. Kita tidak sadar. Entah karena kita fokus terhadap hal-hal lain sehingga kita dibiaskan oleh rupa-rupa kesulitan atau masalah kehidupan. Entah karena apapun. Dan jangan-jangan kita salah fokus. Kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi kita fokus terhadap berbagai hal di luar itu. Seperti salah satu ilustrasi yang akan saya tampilkan melalui video berikut ini. This is an awareness test. How many times does the team in white pass the ball? If you answered 13 passes, you are correct. But did you see the moonwalking gorilla? Bapak Ibu Saudara, kadang saat ada masalah hidup, mungkin kita terlalu fokus terhadap masalah kehidupan kita. Lantas, dengan mudah kita melupakan bahwa Allah tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Maka hari ini, mari kita belajar fokus kepada Allah. Untuk terus menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Supaya perintah yang sulit tadi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan menjadi sesuatu yang mustahil lagi untuk dilakukan, tetapi menjadi mungkin karena Tuhan yang menguatkan kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara lebih merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Yang pertama, perintah bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu membahas sukacita dalam kondisi yang serba sulit memang tidak mudah. Bagaimana saya bisa bersukacita jika saya atau keluarga atau sahabat saya terinfeksi COVID-19? Bagaimana saya bisa bersukacita jika saya tak lagi bekerja? Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja menjadi sangat sulit. Dan ada sejumlah kondisi lain yang bisa kita daftarkan, kita tambahkan, yang akan membuat kita berkata tidak mudah bersukacita di tengah kondisi yang sulit. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa tetap bersukacita? Atau sukacita jenis apa? Sukacita seperti apa yang bisa kita hayati saat kita menjalani kehidupan yang sulit ini? Saya pikir itu yang harus kita jawab dan kita renungkan bersama. Rasa-rasanya sukacita yang dimaksud Bapak Ibu bukanlah sukacita yang membabi buta. Artinya sukacita yang seolah-olah ya tidak ada masalah, semua baik-baik saja. Kita tutup mata dan membuat ya semuanya baik, kita tidak mengalami apa-apa. Tidak Bapak Ibu. Kita lihat Paulus dalam surat-suratnya pun, salah satunya misalkan surat 2 Korintus,
yang menceritakan betapa ia menangis dan meneteskan air mata di dalam karya pelayanannya. Malah ia berduka cita. Dan bukankah Yesus pun menangis saat orang yang ia kasihi, Lazarus, mati? Hal ini ingin menunjukkan bahwa bukan soal kita tidak boleh sedih, atau bukan soal kita tidak boleh menangis, atau kita harus senantiasa happy gitu ya, senantiasa bergembira. Tidak, Bapak Ibu. Maka hal yang penting yang pertama-tama perlu kita sadari adalah sukacita lahir dari kejujuran atas diri kita. Kita tidak perlu menyangkal bahwa kita sedang takut, atau kita sedang sedih, atau kita sedang stres, bahkan kita sedang menderita di dalam keadaan ini. Kita juga tidak diminta untuk berakting seolah-olah oke, semua baik-baik saja. Mari akui bahwa saat ini, dalam kondisi ini, kita sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Justru di tengah keadaan yang sulit ini, kita perlu menemukan sukacita yang sejati. Dan oleh sebab itu, kita perlu memahami the spirituality of joy. Spiritualitas sukacita. Mengapa joy, tidak happiness? Bersukacita dalam teks ini saya yakin bukan dimaknai sebagai sebuah keadaan pasif, yakni mengalami keadaan yang menyenangkan. Sebab jemaat di Tesalonika pun memiliki pergumulan, bahkan penderitaannya tersendiri. Tesalonika adalah sebuah kota di bawah pemerintahan Roma juga. Ada tekanan yang kuat untuk menjadi seorang pengikut Kristus di sana. Tentu bukan keadaan yang menyebabkan sukacita, tapi secara aktif dengan sadar memilih untuk bersukacita karena dasar tertentu. Itulah sukacita yang sejati. Itulah joy, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dari luar, tetapi lahir dari dalam karena memiliki dasar tertentu. Dan setepatnya itulah yang Paulus katakan, bahkan Paulus alami. Pemahamannya tentang Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, membuat Paulus sadar dan ia bersukacita. Bahwa dalam keadaan sulit, iya keadaan memang sulit, tetapi Allah tetap bekerja. Disitulah ia menemukan sukacita. Dalam karya pelayanan yang tak mudah, ia tahu bahwa segala perkara dapat ditanggungnya di dalam Tuhan. Itu yang membuat Paulus bersukacita. Ia tahu apa itu kekurangan, ia tahu apa itu kelebihan. Disitulah Paulus bersukacita. Dan sukacita inilah yang ingin dikabarkan kepada jemaat di Tesalonika. Pengalaman dan pemaknaan tentang Allah yang demikian itulah yang membuat Paulus bersukacita. Dan ia mengajak jemaat di Tesalonika untuk bersukacitalah senantiasa. Lihatlah Allah yang terus bekerja. Lihatlah bahwa segala perkara dapat ditanggung jika kita berada di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara semuanya, apakah pengalaman hidup saudara dan saya membuat kita semakin mengenal bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita? Apakah berbagai getir manisnya kehidupan, suka duka kehidupan ini juga membuat kita semakin sadar, bahkan mendorong kita untuk bersukacita karena kita memiliki Allah yang selalu hadir bagi kita? Mari kita renungkan, Bapak Ibu yang terkasih. Lalu di ayat yang ke-17, Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Tentu kita sering berdoa, bahkan ya setiap hari mungkin kita menaikkan doa kepada Tuhan. Doa menjadi sarana komunikasi orang percaya dengan Tuhan. Doa tetap menjaga hubungan kita dengan Allah. Namun Bapak Ibu, doa memang tidak selalu secara serta-merta mengubah keadaan. Tidak selalu seperti itu. Walaupun kita yakin juga ada pengalaman kita mungkin yang membuat
keadaan berubah gitu ya. Kita mengalami bahwa keadaan berubah karena kita berdoa. Tentu itu juga ada, gitu. Kita tidak menafikan hal itu. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita hayati bersama bahwa dengan berdoa kita disadarkan bahwa kita memiliki Allah yang kuat, Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa. Keyakinan inilah yang perlu kita hayati, bahwa dengan berdoa kita ingin menunjukkan bahwa ya Tuhan, saya terbatas. Ya Tuhan, bahwa saya lemah. Dan saya membutuhkan Tuhan yang maha kuasa itu. Keadaannya memang tidak selalu berubah. Kesulitannya atau masalahnya memang tidak selalu hilang. Tapi kita menjadi dikuatkan bahwa kita tak pernah sendirian. Bahwa ada Allah yang senantiasa bekerja tadi. Dan kita bisa dikuatkan oleh karenanya. Tetaplah berdoa. Dan pada akhirnya di ayat 18, Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saat kita mampu mengenal Allah, saat kita terus menjalin relasi dengan Allah, saya yakin dalam keadaan apapun, baik sehat maupun sakit, kita bisa menaikkan syukur kita kepada Allah. Dan disinilah hidup menjadi bermakna. Sebab disitulah kita telah berusaha memenuhi kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin membagikan pengalaman seorang mentor saya. Ya, beliau adalah seorang pendeta dan ternyata beliau mengalami sakit kanker. Ya. Saat saya menjalani praktek di gereja yang beliau pimpin, ternyata kanker yang ia derita kambuh dan ia berobat ke luar negeri, dan saya ditinggal di jemaat itu sendiri. Namun apa yang menarik, setelah beliau menjalani pengobatan dan kembali pulang ke jemaat itu, bertemu dengan seluruh anggota jemaat, beliau mengatakan seperti ini. Bapak Ibu, jangan doakan saya untuk sembuh, tetapi doakan saya untuk tetap bisa melayani dalam keadaan sakit sekalipun. Bapak Ibu, buat saya ini pengalaman yang luar biasa. Karena seringkali di dalam doa kita mengungkapkan keinginan-keinginan kita kepada Allah. Tanpa mau tahu gitu ya kehendak Allah apa dalam kehidupan kita. Namun melalui pengalaman ini saya disadarkan bahwa hidup ini bukan melulu tentang saya dan apa yang saya mau. Tapi hidup ini juga tentang kehendak Allah yang harus saya nyatakan, yang harus saya kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka baik sakit ataupun sehat, dalam segala keadaan kita diajak untuk bersyukur. Baik dalam keadaan yang menyenangkan, bahkan sulit sekalipun, kita diajak untuk tetap bersyukur. Mengapa? Karena kehendak Allah itulah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus mengingatkan dan menasihati jemaat Tesalonika sekaligus kita pada hari ini. Bersukacitalah senantiasa. Bukan berarti semuanya harus senang terus, tidak. Tapi ingatlah, kita memiliki Allah yang terus bekerja untuk segala sesuatu yang baik. Mari kita belajar untuk merenungkan the spirituality of joy. Bahwa joy yang sejati, sukacita yang sejati, hadir ketika kita melekat kepada Tuhan. Tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam segala kondisi dan keadaan. Yang kedua, tetaplah berdoa. Doa bukanlah obat darurat yang hanya kita ambil jika kita butuh obat itu. Bukan. Tapi doa membuat kita sadar bahwa kita punya Allah, bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Dan yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dengan berfokus kepada Allah, maka tak ada halangan lain yang bisa mencegah kita untuk menaikkan syukur kepada Allah. Baik dalam keadaan kita bersukacita ataupun sebaliknya, hari-hari yang kita alami penuh derita. Bagaimanapun keadaan kita, mari bersyukur karena Allah tetap memelihara kita semua.
Amin. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk bersukacita senantiasa, tekun di dalam doa, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Bapa, tentu dengan kekuatan kami akan gagal melakukannya. Hanya jika kami berada di dalam Tuhan, kami bisa melakukannya. Dan kiranya Roh Kudus terus memperlengkapi kami, memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang mengalami kesulitan, mengalami masalah hidup, mengalami berbagai penderitaan di dalam kehidupan ini. Terutama ketika kami harus melihat kondisi dan keadaan di tengah pandemi ini. Bapa, kiranya Engkau terus menguatkan kami, memberikan kami pertolongan, dan membuka juga hati dan pikiran kami, supaya kami dapat tetap mengupayakan apa yang baik untuk kehidupan ini. Kami boleh berjuang, tapi kami tidak berjuang seorang diri. Kami ingin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga besar Universitas Kristen Maranatha Bandung. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati setiap kami, khususnya juga bagi saudara-saudari kami yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk melayani dalam jabatan akademik maupun non-akademik. Tuhan yang memanggil dan kiranya Tuhan yang memperlengkapi saudara-saudari kami ini untuk terus berperan serta di dalam mengupayakan kebaikan, di dalam mengupayakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki melalui sekolah ini, melalui kampus ini. Dan biarlah Tuhan memakai mereka semua dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh melayani sepenuh hati, diiringi dengan cinta kasih kepada Tuhan saja. Sehingga sungguh apa yang mereka lakukan juga mendatangkan segala sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru yang terus diupayakan. Tuhan kiranya mengirimkan anak-anak Tuhan untuk bergabung menjadi keluarga besar Universitas Kristen Maranatha Bandung. Biarlah Tuhan yang berencana, Tuhan juga yang melancarkan segala sesuatunya, segala proses yang harus dipersiapkan dan dilakukan, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Bapa, kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka boleh mengupayakan apa yang baik bagi bangsa ini. Tuhan juga memberkati seluruh tim medis yang tak pernah berhenti, berjerih lelah untuk berkarya. Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada, dengan segala pergumulan permasalahan hidup yang kami alami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat untuk terus memperjuangkan kehidupan ini. Karena kami yakin ketika kami bersama-sama berkarya bahu-membahu, maka Tuhan pun akan senantiasa menguatkan dan memberikan apa yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga kami mengingat saudara-saudara kami yang mungkin berada di dalam keadaan kondisi lemah tubuh atau sakit, baik itu karena terinfeksi COVID-19 maupun karena sakit yang lain. Tuhan kiranya menjamah, memulihkan dan menguatkan mereka semua. Ini doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, dengar, sambut, sempurnakanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita sangat diberkati. Biar kiranya hari demi hari kita bisa terus bersyukur, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita dan Dia sungguh setia dalam kehidupan kita. Dia akan memberkati kita dan menyertai kita apapun yang sedang kita kerjakan dan kita hadapi hari ini.
Untuk menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Bersyukur Selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bapak dan Ibu, juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menerima berkat dan pengutusan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ujun Junaidi. Kami persilakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari mengarahkan hati kepada Tuhan, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memiliki dinding yang melindungimu dari angin yang dingin. Kiranya Engkau memiliki atap rumah yang melindungimu dari hujan. Kiranya Engkau memiliki makanan dan minuman secukupnya setiap hari. Kiranya tawa dan tangis menambah keindahan hidupmu. Kiranya kekasih, keluarga, dan sahabat yang mencintaimu ada bersamamu di sampingmu. Dan semua yang Tuhan anugerahkan kepadamu, kiranya ada padamu. Kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah online kita pada pagi hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya dapat mengisi kuesioner, link kuesioner yang sudah dibagikan. Dan kita akan berjumpa kembali di ibadah online Jumat depan dengan tema Hope is Greater Than Life yang akan dibawakan oleh Pendeta Hariman. Selamat berakhir pekan Bapak dan Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bersukacitalah selalu, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dari awal kita sama-sama nyanyikan bersukacitalah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak